Belanja Kota Tua bersama Komunitas Belajar Budaya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Setelah menjelajah di gereja Santo Cornelius, perjalanan dilanjutkan ke eks penjara kecil Madiun, bangunan dari masa Hindia Belanda yang kini kosong dan belum dimanfaatkan. Beberapa tahun lalu, saat pandemi melanda Indonesia, eks penjara kecil ini sempat menjadi wacana bagi masyarakat yang nekat mudik di masa pandemi COVID. Bangunan bersejarah ini dibangun pada masa Hindia Belanda dan digunakan hingga Indonesia merdeka. Bahkan, rumah tahanan ini masih digunakan untuk tawanan kasus-kasus politik. Tokoh-tokoh yang pernah dipenjara di sini itu ada beberapa. Yang di awal kemerdekaan ada Tan Malaka. Nah, Tan Malaka itu adalah tokoh yang pernah melakukan gerakan pemberontakan, dan dia dipenjara di sini dalam upaya untuk mengisolasi gerakan Tan Malaka. Dan selanjutnya ada Sultan Hamid. Sultan Hamid itu terlibat dalam gerakan anti pemerintahan sehingga dia dipenjarakan di sini. Lalu juga Syahrir, pasca PRRI, Syahrir dipenjarakan di penjara kecil ini. Jadi penjara kecil ini memiliki nilai historis yang tinggi dan pernah memenjarakan tokoh-tokoh sekaliber nasional. Setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan ke Masjid Agung Baitul Hakim, salah satu masjid terbesar di Madiun Raya. Masjid dengan nuansa warna biru ini berada di sebelah barat alun-alun kota Madiun, dan bangunan awal diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1830-an di bawah kepemimpinan Rongo Jumeno. Bentuk masjid ini merupakan perpaduan gaya arsitektur seperti Jawa, Arab Saudi, dan Eropa. Sementara bangunan asli masjid ini menggunakan arsitektur Jawa dengan atap jonglo yang menjulang tinggi dan ukiran-ukiran halus yang menghiasi dinding dan tiang-tiang masjid. Setelah sholat di Masjid Agung Baitul Hakim, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju bangunan pendopo Kabupaten Madiun di Pangongangan. Sebelum masuk ke bangunan pendopo, kita akan melihat patung Retno Ayu Jumilah yang merupakan bupati perempuan pertama di Madiun, dan beliau adalah putri Pangeran Timur dan Rangga Jumeno yang menjadi pemimpin Purabaya. Keberadaan patung ini menjadi pembatas antara halaman depan pendopo sekaligus patung penyambut para tamu yang ingin masuk ke pendopo. Ketika acara-acara di Keraton Kesultanan Yogyakarta, Bupati Madiun selalu ditempatkan di posisi di tengah dan paling depan ketika berhadapan dengan Sultan. Bangunan pendopo memiliki gaya arsitektur Jawa dan Eropa. Hal ini terlihat dari bentuk atap pendopo yang memiliki ciri khas Jawa serta gaya Eropa dengan pemakaian pilar-pilar Yunani layaknya seperti rumah residen. Walaupun bangunan pendopo sudah dilakukan beberapa kali renovasi, namun bentuknya masih dipertahankan. Sama halnya pada saat komunitas jelajah budaya berkunjung ke pendopo ini, tampak sedang ada perbaikan bangunan. Perjalanan dilanjutkan dengan menjelajahi Kelenteng Wi Ingkiong Madiun di Jalan Cokrominoto. Kunjungan komunitas jelajah budaya rupanya sudah ditunggu pengurus kelenteng. Oh iya, sebelum keliling kelenteng, rombongan berkumpul di aula sesi perkenalan tujuan kedatangan KJB dan penjelasan sejarah kelenteng. Hal-hal yang lain yang mau ditanyakan untuk mendapatkan masukan dari kita, monggo. Ya. Total ada 50 orang Pak dari Jakarta. Memang ini latar belakangnya bervariasi berbeda-beda. Jadi memang ada yang
kerja kantoran, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti. Di sini yang dipelajari itu adalah 3 dharma ya, pelajaran, 3 pelajaran, yaitu dari Konghucu, Buddha, sama Tao. Jadi kita akan duduk. Iya. Lihat nanti kita kesambung. Iya. Jadi ini nggak cuma untuk kelenteng, untuk semua. Menurut pengurus sejarah, kelenteng sangat erat dengan keberadaan orang Belanda di Madiun. Saat itu, kota Madiun dipimpin oleh residen Belanda, sehingga untuk segala urusan kepemerintahan serta tata laksana langsung dalam pengawasan residen. Dikisahkan, pada tahun 1887, istri residen menderita penyakit serius sehingga disarankan dokter untuk berobat ke negeri Belanda guna penyembuhannya. Karena kendala jarak dan waktu tempuh yang sangat panjang sehingga tidak memungkinkan saran tersebut dilaksanakan, berita sakit istri residen telah menyebar dan terdengar pula oleh Kapitan Lim Konti yang saat itu sebagai ketua masyarakat Tionghoa Madiun. Maka seketika itu Kapitan mengajukan saran kepada residen untuk memohon pertolongan kepada Yang Mulia Machopo Tiang Siang Sengbo demi kesembuhan istri beliau. Ternyata saran tersebut disetujui, maka Kapitan Lim Konti segera berangkat dan memohon melalui Jimsi diperoleh resep obat untuk istri residen. Berkat dari pengobatan tersebut, istri residen sembuh. Sebagai tanda terima kasih, maka diberikan izin lokasi baru untuk mendirikan kelenteng di kawasan tersebut. Kunjungan berikutnya adalah komplek gedung Bosbo di Jalan Diponegoro, Madiun. Menurut sejarahnya, bangunan ini awalnya digunakan sebagai sekolah pendidikan calon pamong praja kota Madiun, atau dalam bahasa Belanda disebut Opleiding School for Inlands Ambtenaren atau OSPIA, yang didirikan pada tahun 1912. Kemudian, dalam perkembangannya gedung ini digunakan untuk sekolah kehutanan atau dikenal Bosbo atau Bosbau. Sekolah ini didirikan oleh J.H. Beking, pimpinan Jawatan Kehutanan pada tanggal 26 Agustus 1939. Dipilihnya Madiun sebagai sekolah kehutanan karena lokasinya berada di tengah Jawa dan kawasan hutan produksi jati di Jawa Timur. Memang disebut sebagai OSPIA, Opleiding School for Inland Ambtenaren. Jadi kalau di Jakarta itu punya Utopia, tapi kalau di Madiun itu kita punya OSPIA. Jadi sekolah untuk pribumi. Pada tahun ajaran pertama memiliki 60 murid yang berasal dari seluruh Jawa. Oleh karena itu, selain bangunan sekolah juga terdapat asrama untuk para murid di komplek Bosbo. Baik sahabat budaya, itulah keseruan penjelajahan di Madiun Raya. Untuk video berikutnya, kita akan diajak penjelajah budaya melihat tinggalan bersejarah di Ngawi. Kira-kira ada apa saja? Oleh sebab itu, pantau terus media sosial komunitas Jelajah Budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.